Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Rosarina dengan NPM 2106009, Program Studi Teknik Informatika Kelas B, Institut Teknologi Garut. Di sini saya akan membahas Capture 3 dan juga 4 yang ada pada Capture 3, yaitu Project Initiation dan juga Project Management. Yang pertama ada Project Unifying Process, yaitu tahapan dan workflows yang menjelaskan tentang proses pengembangan. Kemudian di sini ada Iterative Development yang terdiri dari bagian UP atau RUP, yaitu Inception atau tahapan perencanaan, Elaboration yaitu tahapan analisa dan perencanaan sistem secara mendalam, lalu ada Construction yaitu tahapan pemrograman dan pekerjaan teknis untuk membuat sistem, dan yang terakhir ada Transition, yaitu tahapan pemasangan dari sistem yang sudah jadi. Kemudian pada bagian workflows-nya itu terdiri dari business modeling, yaitu menemukan masalah dan mengidentifikasi proyek untuk dikerjakan. Lalu ada requirements, yaitu melakukan elisitasi kebutuhan baik secara fungsional dan juga non-fungsional. Kemudian ada analisis, meliputi analisis masalah atau business domain. Lalu ada desain, yaitu merubah analisis model ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan sistem, seperti class atau juga diagram dan juga model-model lainnya. Lalu ada implementation, yaitu pembangunan sistem, di sini adalah pemrograman. Lalu tes atau pengujian dilakukan agar sistem dapat bekerja sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Lalu ada deployment, yaitu berhubungan dengan transisi RUP, diantaranya packaging, distribution, beta testing, dan pada akhirnya adalah sistem yang telah jadi. Kemudian project management, yang aktivitasnya adalah risk, identification and management, scope management, time estimation, cost estimation, dan tracking progress. Lalu ada configuration and change management, yaitu sejauh mana sistem sedang dibuat. Lalu ada environment, yaitu penyediaan perangkat lunak untuk pembuatan sistem. Kemudian pada project initiation. Nah, apa itu project? Project yaitu seseorang melihat business need yang digunakan dalam membuat sistem sehingga memberikan nilai tambah. Nah, munculnya kesempatan atau melihatnya suatu kesempatan untuk membuat nilai tambah dengan penerapan teknologi informasi yang baru merupakan ide dasar adanya pembuatan suatu proyek. Lalu ada pengklasifikasian suatu proyek, yaitu meliputi size, yaitu seberapa banyak orang yang terlibat dalam pembuatan proyek tersebut, cost, seberapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan proyek tersebut, purpose, yaitu tujuan dari proyek itu sendiri, lalu length, yaitu seberapa lama pembuatan proyek itu selesai, ada risk, berapa kemungkinan proyek berhasil dan sukses, dan terakhir ada scope, berapa organisasi dipengaruhi sistem, dan return of investment, yaitu seberapa banyak organisasi mengharapkan ROI dari biaya yang dikeluarkan. Lalu masuk ke project management. Project management itu juga ada project manager, yaitu seseorang yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola ratusan tugas dan peran yang harus dikoordinasikan dengan baik. Kemudian, project management adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian pengembangan suatu sistem dalam jangka waktu tertentu dengan biaya minimum dan fungsionalitas yang tepat. Lalu ada identifikasi ukuran proyek menggunakan pendekatan function point, yaitu ada 3. Pertama, melakukan estimasi ukuran sistem. Kedua, estimasi effort yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah estimasi waktu yang diperlukan. Kemudian, tools yang digunakan dalam pembuatan proyek. Di antaranya ada identifikasi teks, project work plan, Gantt chart, time boxing per chart, revenue estimates, scope management, dan voluntary work breakdown, struktur, and iterative work plans. Nah, segitu saja untuk capture yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke capture yang keempat.
Nah, balik lagi yang sebelumnya kita membahas tentang project initiation dan juga project management pada capture ketiga. Dan yang kita akan bahas yang terakhir yaitu requirement determination yang ada di capture keempat. Apa itu requirement determination? Yaitu memiliki tujuan untuk merubah very high level explanation of the business requirement menjadi daftar yang lebih jelas dan requirement yang dapat digunakan sebagai input untuk analisis diantaranya membuat function models, structural models, and behavioral models. Lalu requirement sendiri apa sih? Nah, requirement merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh sistem dan akan selalu mengalami perubahan. Pembagian requirement itu ada dua, yaitu fungsional dan juga non-fungsional. Pada fungsional ini, lebih kepada kebutuhan utama yang harus ada di dalam suatu sistem, sementara non-fungsional itu fitur yang harus ada di dalam suatu sistem. Lalu, dalam membuat requirement definition, yang pertama adalah mengumpulkan informasi dengan teknik yang diperlukan, seperti interviews, documents, analisis, dan lain sebagainya. Kedua, melakukan informasi untuk mengidentifikasikan business requirement untuk sistem yang akan dibuat. Dan yang ketiga adalah menambah requirements ke dalam requirements definition report yang akan digunakan untuk menentukan pekerjaan. Nah, setelah melakukan itu semua, akhirnya semua tim akan melakukan verifikasi, perubahan, melengkapi, menentukan prioritas dari requirement. Selanjutnya, metodologi yang terdapat pada requirement. Di sini ada RAD, Agile, OO metodologi, Space Development, Prototyping, WW Prototyping, dan juga XP. Sebetulnya masih banyak lagi metodologi atau model-model requirements. Lalu, pemilihan teknik yang tepat. Nah, perlu diperhatikan kekuatan kelemahan dari potensial business value atau nilai tambah yang dihasilkan oleh teknik yang dipilih. Lalu project cost, yaitu biaya yang ditimbulkan dari teknik yang dipilih. Ada breadth of analysis, cakupan analisis yang apakah analisis meliputi bisnis proses dalam satu proses bisnis, proses yang menjangkau seluruh organisasi, dan proses yang berinteraksi dengan seluruh customer dan organisasi. Dan terakhir adalah risk resiko atau kegagalan yang diakibatkan oleh rancangan yang tidak baik, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau perubahan radikal yang tidak dapat ditangani oleh organisasi, sehingga resikonya menjadi semakin besar. Segitu penjelasan dari Capture 3 dan Capture 4 yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila pada penjelasan atau teks yang saya sampaikan itu kurang dapat dimengerti dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.